Selamat siang teman-teman, saya Jessica. Di sini saya mau menjelaskan sedikit mengenai prosedur sebelum teman-teman berangkat ke Jepang. Ya, jadi sebelum teman-teman berangkat ke Jepang itu ada prosedur tersendiri khusus untuk prosedur karantinanya yang harus teman-teman selesaikan sebelum berangkat ke Jepang, yaitu 16 jam sebelum keberangkatan. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih lagi, teman-teman bisa lihat juga linknya di deskripsi di bawah ini ya. Langkah pertama yang teman-teman harus lakukan adalah mendownload aplikasi MySOS ya teman-teman ya. Barcode-nya bisa dilihat di sini. Setelah teman-teman download, nanti gambarnya seperti ini ya teman-teman ya aplikasinya ya. Setelah teman-teman selesai mendownloadnya, nanti teman-teman diharuskan untuk registrasi terlebih dahulu ya teman-teman, memasukkan informasi data teman-teman sendiri ke dalam aplikasi MySOS. Apabila misalkan teman-teman sebelumnya sudah pernah mendownload MySOS dan memasukkan data diri teman-teman, teman-teman harus menguninstall MySOS yang sebelumnya itu dan menginstal kembali MySOS yang terbaru. Setelah teman-teman selesai meregistrasi informasi data diri teman-teman, nanti akan muncul konfirmasi teman-teman apakah teman-teman ingin menggunakan fast track ini atau tidak. Ya, teman-teman diharapkan untuk mengklik atau memilih jawaban yes atau hi. Kalau misalkan teman-teman salah nih mengklik no atau iye, teman-teman nanti tidak akan bisa menggunakan aplikasi ini ya. Jadi kalau misalkan sudah terlanjur ke klik no atau iya, teman-teman harus menguninstall aplikasi tersebut dan menginstalnya kembali lagi. Nah, setelah teman-teman memilih hi atau yes, nanti akan muncul tampilan seperti ini dan akan ada dua pilihan, yaitu pra-registrasi karantina prosedur atau penjelasan tentang instruksinya ya. Teman-teman bisa langsung saja memilih ke pilihan yang pra-registrasi karantina prosedur. Setelah teman-teman klik tersebut, nanti akan muncul data diri teman-teman yang sudah teman-teman registrasikan di tahap awal. Ya, nanti teman-teman boleh konfirmasi kembali apakah benar data diri teman-teman atau salah. Nah, setelah teman-teman konfirmasi data diri teman-teman sudah benar, teman-teman bisa scroll down ke bawah, nanti ada pilihan, yaitu questionnaire web. Ya, teman-teman boleh klik questionnaire web. Klik. Oke, setelah teman-temannya klik questionnaire web, nanti akan masuk ke halaman questionnaire web tersebut. Nah, teman-teman boleh dibaca instruksinya, lalu klik next atau tsugi. Setelah teman-teman klik next atau tsugi, nah nanti cukup banyak nih pertanyaan yang ditanyakan ke teman-teman, seperti informasi orang yang akan berangkat ke Jepang, lalu informasi akomodasi teman-teman nanti saat di Jepang, lalu informasi teman-teman sebelum berangkat ke Jepang pergi kemana aja gitu ya. Lalu informasi juga yaitu informasi kesehatan teman-teman, dan yang terakhir adalah informasi mengenai kalau misalkan teman-teman ingin di follow up akan dihubungi lewat mana. Jadi teman-teman bisa memasukkan email address teman-teman ataupun nomor telepon teman-teman. Terakhir, setelah teman-teman isi semua, teman-teman bisa mengklik tombol complete response. Lalu setelah teman-teman selesai ini mengisi questionnaire web, nanti teman-teman akan muncul barcode khusus untuk teman-teman. Dan di questionnaire web itu sebelahnya ada tertulis register atau sudah terdaftar ya teman-teman ya. Nah, lalu selanjutnya kita akan mengklik yang bawahnya. Di bawahnya ini adalah perjanjian nih teman-teman. Jadi seperti perjanjian tertulis apabila teman-teman akan berangkat ke Jepang. Di layar pledge ini nanti teman-teman juga akan melihat kembali data diri teman-teman. Teman-teman konfirmasi kembali dan di bawahnya itu teman-teman bisa baca itu perjanjian tertulis segala persyaratan saat teman-teman akan ke Jepang. Nah, nanti di bawahnya ada tulisan I agree. Ya, teman-teman boleh tik kolom tersebut lalu pilih next. Setelah teman-teman klik tombol next, nanti akan muncul layar konfirmasi, yaitu layar balik lagi layar informasi diri teman-teman. Teman-teman baca kembali. Kalau misalkan sudah sesuai, teman-teman boleh klik registrasi. Tapi apabila teman-teman merasa ada yang salah, teman-teman boleh klik tombol back atau kembali. Setelah teman-teman mengisi layar pledge atau layar perjanjian tertulis, teman-teman boleh mengklik tombol back to top. Nanti akan kembali lagi ke layar awal, yaitu layar aplikasi MySOS. Setelah teman-teman selesai mengisi layar pledge atau layar perjanjian tertulis tersebut, nanti di sebelah kata-kata pledge tersebut akan tertulis register ya teman-teman, yang artinya sudah terdaftar juga. Lalu langkah selanjutnya itu adalah mengenai tentang vaksinasi sertifikat ya teman-teman. Teman-teman boleh pilih di bawah pledge ada tulisan vaccination certificate. Teman-teman boleh klik tersebut. Lalu nanti teman-teman akan masuk ke layar
vaccination certificate. Nah, di sini teman-teman boleh isi informasi yang ditanyakan oleh layar tersebut. Ya, pertanyaan pertama yaitu apakah teman-teman mempunyai sertifikat vaksinasi tersebut. Ya, bisa dijawab ada dan juga tidak ada. Ya, sebenarnya teman-teman bisa jawab sih tidak ada. Cuman saran saya lebih baik teman-teman pilih ada dan upload foto vaksinasi sertifikasi tersebut daripada nanti kalau misalkan tidak ada dan ada masalah di belakangnya. Kalau misalkan teman-teman tidak punya sertifikasi vaksinasinya atau tidak mau mengupload sertifikasi vaksinasinya, teman-teman boleh pilih tidak atau will not submit, dan teman-teman boleh pilih register. Selesai. Untuk teman-teman yang tidak memilih untuk mengupload sertifikasi vaksinasinya. Nah, buat teman-teman yang memilih untuk mengupload atau mensubmit sertifikat vaksinnya teman-teman, itu nanti akan ditanyakan kembali beberapa pertanyaan. Pertanyaannya itu misalkan, apakah sertifikasi vaksinasi teman-teman itu dalam bahasa Jepang atau dalam bahasa Inggris? Lalu ditanyakan juga jenis vaksinasi teman-teman, dan yang terakhir adalah vaksinasi ketiga teman-teman itu dilakukan pada tanggal berapa. Nah, setelah teman-teman menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, di bawah tampilan tersebut nanti ada pilihan untuk mengupload sertifikasi vaksinasi teman-teman. Teman-teman boleh browse dan upload di layar tersebut. Dan yang terakhir adalah pertanyaan, apakah sertifikat tersebut benar-benar punya atas nama teman-teman atau tidak? Teman-teman boleh menjawab yes atau hi. Lalu yang terakhir adalah klik next atau tsugi. Setelah teman-teman klik next atau tsugi, nah di layar terakhir nanti akan muncul data diri teman-teman lagi ya. Teman-teman boleh konfirmasi lagi apakah sudah benar atau tidak. Kalau memang sudah benar, teman-teman boleh klik registrasi. Tapi misalkan teman-teman merasa salah, teman-teman boleh klik back gitu ya, untuk mengisi informasi yang benarnya. Setelah teman-teman registrasi, nanti akan muncul layar terakhir dan teman-teman boleh klik lagi back to top. Setelah teman-teman klik back to top, teman-teman akan kembali ke layar awal aplikasi MySOS ya. Nah, di bawahnya itu di tempat vaccination certificate itu akan tertulis apabila teman-teman yang mengupload sertifikasi vaksinasi teman-teman itu nanti akan tertulis tanggal berlakunya ya. Lalu di sebelah kanannya akan tertulis sedang direview gitu ya. Tapi untuk teman-teman yang tidak mengupload sertifikasi vaksinasi teman-teman, nanti akan tertulis review complete ya. Tapi tidak akan muncul tanggal berlakunya. Nah, nanti hasil reviewnya itu teman-teman akan diberitahu lewat notifikasi ya teman-teman ya. Misalkan sudah terreview gitu ya, itu nanti warna aplikasinya akan berubah menjadi warna kuning ya. Tapi kalau misalkan masih dalam proses review, itu akan tetap berwarna merah. Oke, untuk teman-teman yang tadi memutuskan untuk tidak mengupload hasil atau sertifikat vaksinasi teman-teman gitu ya, sebenarnya masih bisa menggunakan aplikasi MySOS Fast Track ini. Tapi ketika teman-teman boarding pesawat atau naik pesawat, atau teman-teman sudah mendarat di Jepang dan memasuki negara Jepang, teman-teman diwajibkan untuk membawa sertifikasi hasil vaksinasi teman-teman. Langkah selanjutnya yang teman-teman harus lakukan adalah mengupload gitu ya hasil PCR teman-teman, yaitu 72 jam sebelum keberangkatan. Nah, teman-teman boleh klik, lalu akan masuk ke halaman selanjutnya dan ada beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab kembali. Pertanyaan pertama di halaman test result certificate itu adalah apakah teman-teman mau mengupload hasil tes PCR teman-teman atau tidak ya. Apabila teman-teman menjawab tidak ya, kemungkinan besar teman-teman diwajibkan untuk membawa bentuk asli ya, bentuk asli surat tes PCR teman-teman saat memasuki Jepang. Tapi buat teman-teman juga yang menjawab iya, kalau menurut saya sih tetap bawa aja ya teman-teman ya, untuk jaga-jaga. Buat teman-teman yang jawab tidak atau no, itu cepet banget ya, tinggal klik no, klik next, dan klik register, selesai. Nah, buat teman-teman yang jawab iya atau yes untuk mengupload hasil tes PCR teman-teman ya, nanti ada beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Yang pertama adalah tanggal diambilnya sampel ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa 72 jam sebelum keberangkatan teman-teman untuk melakukan tes PCR dan memasukkan tanggal tersebut ke aplikasi MySOS. Setelah teman-teman memasukkan kapan sampelnya diambil ya, nanti otomatis akan keluar expired date-nya teman-teman. Jadi sudah otomatis kapan nih kalau si sertifikat PCR test itu tidak berlaku lagi.
pertanyaan selanjutnya adalah tipe tes yang teman-teman ambil gitu ya. Mungkin nanti ada beberapa PCR test mungkin lewat hidung atau lewat mulut gitu ya. Nanti teman-teman boleh pilih jawabannya yang teman-teman ambil tesnya seperti apa. Nah, pertanyaan selanjutnya teman-teman yang ditanyakan adalah tipe tes yang teman-teman ambil ya. Mungkin yang kita tahu tes yang untuk COVID-19 ini ada berbagai macam ya. Mungkin yang teman-teman sering dengar adalah PCR gitu ya. Tapi teman-teman juga nanti ada juga yang antigen atau rapid test. Nah, teman-teman bisa pilih di situ yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah cara teman-teman melakukan tes tersebut ya. Mungkin yang teman-teman juga tahu ada yang melalui hidung atau melalui mulut. Nah, teman-teman boleh pilih juga di situ yang teman-teman lakuin gitu ya, tesnya seperti apa. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya itu adalah hasilnya teman-teman ya. Di situ ada negatif atau positif ya. Teman-teman pastinya pilihnya yang negatif ya, jangan yang positif ya. Teman-teman bisa klik yang negatif. Lalu yang terakhir, pertanyaan terakhir adalah teman-teman mengupload hasil sertifikat hasil tes tersebut. Setelah teman-teman mengupload, teman-teman boleh klik next. Nanti akan muncul lagi layar untuk teman-teman konfirmasi gitu ya, apakah sesuai data yang sudah teman-teman masukkan atau tidak. Setelah teman-teman rasa sesuai, teman-teman boleh klik register. Setelah teman-teman klik register, nanti teman-teman akan muncul lagi halaman yang teman-teman boleh klik back to tab dan akan kembali lagi ke halaman awal aplikasi MySOS. Setelah teman-teman kembali ke halaman awal aplikasi MySOS, nanti di sebelah yang test result itu akan tertulis being reviewed gitu ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang memutuskan untuk tidak mengupload hasil tes teman-teman itu nanti statusnya adalah review complete. Nah, untuk teman-teman yang memutuskan untuk mengupload dan sedang direview, teman-teman boleh tunggu sampai dapat notifikasinya lagi ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman mendapat notifikasi ditolak gitu ya, teman-teman boleh baca alasannya kenapa ya ditolak, lalu teman-teman boleh registrasi ulang kembali. Dan untuk teman-teman yang registrasinya sudah selesai atau diterima, nanti di halaman awal aplikasi MySOS akan tertulis current status review completed. Yang artinya teman-teman sudah selesai untuk mengisi data-data di aplikasi MySOS. Oke ya teman-teman ya, setelah pre-registrasi teman-teman selesai, nanti halaman layar aplikasi teman-teman itu akan berubah menjadi warna hijau ya. Buat teman-teman yang memutuskan untuk tidak mengupload hasil sertifikat atau hasil tes PCR teman-teman, nanti layarnya akan tetap berwarna kuning ya. Dan saat teman-teman memasuki Jepang, diwajibkan untuk menunjukkan hasil aslinya. Setelah teman-teman selesai untuk mengisi data diri dan mengisi segala informasinya, teman-teman sudah bisa menggunakan aplikasi Fast Track. Dan apabila ditanya mengenai QR Code, teman-teman boleh klik kembali ke pra-registrasi karantin prosedur. Nanti disitu akan muncul QR Code-nya teman-teman. Oke ya teman-teman, akhirnya berangkat ke Jepang, dan setelah sampai ke Jepang nanti aplikasi MySOS-nya teman-teman akan berubah warna nih teman-teman. Buat teman-teman yang tadinya berwarna hijau ataupun berwarna kuning akan berubah berwarna merah yang menunjukkan bahwa teman-teman akan dipantau kesehatan teman-teman selama berada di Jepang. Nah, setelah teman-teman masuk ke Jepang ya, teman-teman juga masih ada beberapa hal nih yang harus teman-teman lakukan. Hal yang pertama-tama teman-teman harus lakukan setelah mendarat di Jepang yaitu adalah men-save atau mensimpan lokasi teman-teman ya. Mungkin menyalakan GPS ya teman-teman ya, yang teman-teman bisa setting di handphone masing-masing. Lalu yang kedua adalah teman-teman harus mendownload kembali aplikasi Cocoa. Nah, aplikasi Cocoa tuh aplikasi apa sih ya? Mungkin secara garis besar itu adalah aplikasi untuk memantau keberadaan teman-teman ya. Teman-teman bertemu dengan siapa? Apakah bertemu dengan sesama pejuang karantina lainnya atau tidak? Seperti itu. Lalu selanjutnya teman-teman harus registrasi juga lokasi karantina teman-teman ya. Apakah teman-teman akan karantina di hotel atau akan karantina di tempat pribadi sendiri? Teman-teman harus registrasi lokasi karantina teman-teman juga. Nah, mungkin kadang-kadang teman-teman akan menerima telepon nih dari pemerintahan Jepang ya, baik secara orangnya langsung atau mungkin AI yang akan menelpon teman-teman untuk menanyakan keadaan teman-teman dan lokasinya teman-teman juga. Oke, dan mungkin juga kadang-kadang teman-teman akan mendapat notifikasi nih ya, dan meminta teman-teman untuk melaporkan kondisi kesehatan teman-teman secara berkala. Ya, jadi teman-teman harus mencek secara berkala juga aplikasi yang teman-teman pegang dan jaga-jaga apabila ditelepon oleh pemerintahan Jepang.
Nah, itu dia prosedurnya ya teman-teman ya, sebelum teman-teman berangkat ke Jepang dan setelah teman-teman sampai di Jepang. Cukup ribet ya teman-teman ya, harus download ini, mengisi itu, mengupload ini, mengupload itu. Tapi lebih baik ribet sekarang daripada nanti Jepangnya ditutup lagi ya teman-teman ya, dan teman-teman harus menunggu berbulan-bulan lagi. Oke teman-teman, ditunggu kedatangannya di Jepang.